Halo guys, kali ini kita informasikan bahwa kita ada channel baru. Nama channelnya adalah Ella Savitri, di mana channel tersebut akan kita isi dengan covering lagu. Jadi saya promosi di sini karena channel Ella Savitri masih di bawah manajemen Teknisi Cungkring. Jadi bisa dikatakan pemilik channel Teknisi Cungkring dan Ella Savitri masih satu orang ya. Jadi jangan lupa subscribe. Kemudian kami informasikan juga bahwa saat ini di Teknisi Cungkring tidak menerima servis online karena masih terlalu banyak antrian. Estimasi dibuka lagi kita belum tahu ya, tapi paling cepat kita buka setelah Lebaran. Terima kasih, bye. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Samsung A10s. Masuk ke sini dalam keadaan menyala, namun bermasalah di bagian WiFi. Usernya berkata seperti itu, WiFi-nya tidak bisa dihidupkan. Kita coba nyalakan WiFi seperti apa, dan dia tidak mau hidup. Loading sebentar, dia mental mati lagi. Kita cek juga untuk Bluetooth seperti apa, dan sepertinya sama ya, karena memang biasanya WiFi dan Bluetooth itu IC-nya satu paket. Jadi kalau bermasalah satu, biasanya bermasalah semua antara WiFi dan Bluetooth. Jadi hari ini kita cukup kaget ya, karena tadi kita servisan offline. Yang pertama datang ini Realme C1, dia masalahnya sama, WiFi dan Bluetooth-nya tidak mau menyala. Kita ganti IC-nya, alhamdulillah dia sudah nyala normal. Tapi ini tidak saya buatkan video ya. Lah, dia baru nyala normal, datang lagi satu pasien lagi, orang yang berbeda, kasusnya sama, WiFi dan Bluetooth-nya ini tidak mau menyala. Tadi adalah Realme C1 dan sekarang adalah Samsung A10s. Udah dilakukan restart HP, kemudian reset pabrik juga hasilnya masih sama ya. Dia tidak mau menyala WiFi dan Bluetooth. Oke, langsung saja kita akan bongkar HP-nya. Ini dia kondisi mesinnya masih segel ya. Ini segelnya masih utuh, atas dan bawah masih tersegel ya. Sepertinya belum pernah dilakukan perbaikan sama sekali. Kan kita lanjut bongkar ke mesin. Jadi ini dia kondisinya, masih utuh, semua komponen, semua kaleng masih tertutup. Kita akan buka skema, buka Borneo Schematic, hardware solution, tipenya Samsung A107 atau A10s. Kita buka di bagian WiFi, Bluetooth, GPS. Ini dia, taknya berada di sini. Langsung tanpa basa-basi akan kita buka ini kaleng penutupnya. Ini dia kalau di mesin ya. Kaleng yang dimaksud adalah ini, akan kita lepas tanpa kita gunakan mikroskop ya. Kita kasih fluk dulu, ini muter supaya lebih mudah. Berapa settingan panas untuk mengangkat kaleng? Kalau HP ini HP mati, saya gunakan settingan panas 380, anginnya 100. Kalau HP bangkean kayak gitu ya, supaya lebih cepat. Tapi karena ini bukan HP bangkean ya, HP hidup, saya gunakan panas 380, anginnya saya turunkan ke 50. Ini akan kita angkat. Ini dia kalengnya sudah terangkat, akan kita lihat menggunakan mikroskop. Ini ya, kalengnya sudah terbuka, tidak ada komponen yang berpindah posisi atau rusak karena pengangkatan kaleng. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan pengukuran pasif. Saya gunakan avometer. Kali ini saya gunakan mode buzzer terlebih dahulu supaya lebih mudah. Kita akan cari tahu barangkali ada komponen yang konslet. Baik, setelah kita lakukan pengukuran pasif, kita gunakan ke dioda mode ya. Ini ada jalur yang konslet ya, kita ukur. Jalur ini kan ground 0,0. Ini juga 0,0. Ini juga artinya ini konslet ya. Normalnya itu kan kapasitor kayak gini. Ini 0,0. Ini ada hambatan 0,4. Kalau ini di sini 0,0, di sini 0,0 juga. Lah, cuma saya ragu karena terkadang di area penguat sinyal itu banyak yang hambatannya seperti itu ya. Jadi diukur itu seolah dia konslet, tapi sebenarnya jalurnya memang kadang seperti itu. Hambatannya rendah ya. Maka dari itu akan saya biarkan ini jalurnya indikasi konslet. Yang akan saya lakukan adalah saya akan coba ganti IC ini dulu ya, karena saya pikir ini jalur hambatannya rendah karena memang normalnya seperti itu ya. Jadi saya lebih memilih untuk mencoba mengganti IC ini, IC WiFi dan Bluetooth. Kodenya adalah MT6631N. MT6631N. Kita akan cari tahu, ini ada komponen M juga ya. Di sini kita cari komponen M supaya lebih yakin kode IC-nya. Ini dia IC-nya ya, MT6631N. Ini adalah kode IC yang digunakan. Sekarang kita buka di part finder.
Kemudian kita carikan MT6631N. Kita cari. Nah, ini dia persamaannya ya. HP-HP yang menggunakan IC MT6631N. Kita cari apakah kita punya Redmi 6A. Sepertinya saya punya ini ya, Redmi 6A. Kita cek. Ini dia bangkaian HP Redmi 6A. Kita akan cari IC-nya. Ya, sepertinya ini dia IC-nya ya. MT6631N. Kodenya sama persis dengan HP yang sedang kita kerjakan ini. Oke, langsung saja kita akan lepas ini IC-nya. Pelepasan IC sebenarnya itu paling mudah tanpa menggunakan mikroskop ya. Tapi kali ini saya gunakan mikroskop supaya bisa diperlihatkan pada teman-teman ya. Kita gunakan panas 380, anginnya 110. Kita akan lepas dari HP bangkaian dulu. Ini dia yang akan kita kanibal. Sudah terlepas. Lanjut, kita lepas HP yang sedang kita kerjakan. Settingan panas masih sama. Ya, dia sudah terlepas. Berikutnya, ini IC dari bangkaian akan kita perbaiki kaki-kakinya. Jadi ini sisa timahnya akan kita bersihkan semuanya. Kemudian kita kasih timah yang baru. Ini dia kaki-kaki IC-nya sudah kita tambahkan sedikit timah ya. Ini siap untuk kita pasang lagi. Kita kembali ke HP yang sedang kita kerjakan. Sini juga akan saya rapikan lagi nih. Sisa-sisa timah yang ada di tepi akan saya tambahkan. Hanya yang ada di tepi ya, yang tengah itu tidak usah. Ini dia, sudah kita tambahkan timah di tepinya, kemudian kita bersihkan. Yang saya lakukan adalah seperti ini. Kalau mengganti IC-IC yang RF atau IC WiFi adalah seperti ini. Untuk yang tepi ini kita tambahkan timah. Kemudian yang tengah kita buang timahnya gitu. Karena yang tengah ini ground, kalau kebanyakan timah justru akan mengganggu proses pemasangan. Jadi ini kita buang timahnya ya. Jadi baik di IC maupun di papan PCB-nya itu selalu saya lakukan seperti itu. Yang tepi kita tambahkan timah, yang tengah kita buang. Lanjut akan kita lakukan proses pemasangan. Ini kita kasih vlog dulu. Di IC-nya, yang dari bangkaian tidak boleh terbalik posisinya. Kita presisikan. Di sini kita gunakan pinset ya untuk menjepit supaya dia tidak berpindah posisi. Di awal itu sangat mudah berpindah posisi. Kita jepit dengan pinset, kemudian kita blower. Panas 380, anginnya 50. Dah cukup, hanya seperti itu. Akan coba kita sedikit bersihkan ya. Kita gunakan tisu dan thinner, atau kita bisa gunakan cairan alkohol. Baiklah, ini saya rasa sudah cukup bersih ya. Kita akan lanjut ke proses pengetesan. Apakah WiFi-nya sudah bisa dinyalakan atau belum. Kita rangkai mesin ke perangkat. Ini baru kita pasang satu baut karena untuk melakukan pengetesan dulu ya. Ini back covernya kita pasang karena back cover ini mempunyai antena atau penguat sinyal ya. Jadi back covernya itu kita pasang. Ya, ini udah terpasang. Coba kita nyalakan. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar, menyala. Kita tunggu sampai ke menu. Kemudian kita cek. HP sudah menyala. Ini masih loading ya. Kita akan masuk ke pengaturan. Waduh, ikon WiFi-nya sudah menyala, ikon Bluetooth sudah menyala. Kabar baik. Kita cek WiFi. Sudah aktif, Bluetooth aktif. Kita cek bagian WiFi sudah mendeteksi Android Cell. Mantap. Kita coba hubungkan guys. Ya, dia sudah bisa terhubung ke Android Cell, masuk ke jaringan. Ini karena login ya, WiFi saya itu login. Kita login dulu. Dia WiFi sudah terhubung. Ya, ini WiFi sudah terhubung. Bluetooth pun harusnya sama. Dia Bluetooth harusnya sudah normal juga. Ya, ini sudah aktif. Itu sudah mendeteksi Bluetooth yang ada di sekitar. Itu juga sudah normal ya. WiFi terhubung, Bluetooth juga terhubung. Sepertinya ini sudah normal. Kita coba buka teknisi cungkring. Kita coba pencarian teknisi cungkring. Dia sudah ketemu. Mantap ini.
Kita menggunakan WiFi ya, ini kartunya belum kita pasang. Kita cari teknisi cungkring, sudah muncul, internet sudah jalan, artinya ini WiFi sudah normal ya. Ya, inilah channel kami, Teknisi Cungkring. Subscribernya sudah 36.800. Terima kasih ya. Walaupun jarang kita bikin konten karena sibuk. Alhamdulillah saya sangat disibukkan dengan servisan online yang sampai hari ini masih banyak sekali antrian. Sampai saya putuskan servisan online saya tutup dulu. Kita sempatkan buat konten ya. Jadi kita ulangi, Samsung A10s masuk ke sini dalam keadaan menyala, tetapi WiFi dan Bluetooth itu tidak mau menyala. Kita cek, kita ganti IC WiFi dan Bluetooth. Ini IC-nya ya. Kita lihat lagi. IC yang sudah kita ganti MT6631N, kita gantikan dari bangkaian mesin Redmi 6A. Ini kode IC-nya sama ya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana kita dapat mesin bangkaian? Nah, ini kita sambil ceritakan ya. Saya sering mendapatkan mesin bangkaian itu ketika saya membeli IC eMMC. Jadi itu banyak penjual-penjual di online ataupun rekan-rekan teknisi ya menjual IC eMMC. Ada yang sudah dilepas IC eMMC-nya. Itu biasanya lebih mahal. Saya membelinya adalah yang masih nempel di mesin. Yang pertama dia lebih murah, yang kedua saya bisa menggunakan IC-IC yang lain. Saya dapat bonus IC-IC yang lain ya. Termasuk ini IC powernya masih ada, resistornya ini sudah saya kanibal. Bahkan hari ini saya kanibal IC WiFi. Jadi sekali lagi seperti itu. Saya membeli IC congkelan yang masih nempel di mesin. eMMC-nya kita lepas, kita udah punya IC eMMC. Kemudian IC-IC yang lain ini adalah bonus ya. Bonus dari kita membeli mesin bangkaian seperti ini. Ini tinggal kita masukkan ke plastik juga sebagai bukti ya pada pemiliknya bahwa IC-nya sudah kita ganti. Ini nanti kita lampirkan. Jadi hari ini saya menangani dua HP merek dan tipenya berbeda. Ini dari Samsung A10s, ini dari Realme C1. Kasusnya sama persis, WiFi dan Bluetooth tidak mau menyala. Ini WiFi dan Bluetooth-nya sudah menyala semua ya. Dengan perbaikan penggantian IC. Tadi ini adalah IC MT6631N. Kalau yang ini IC-nya tadi saya lupa. WCN kodenya, WCN berapa saya lupa. Sebenarnya sudah normal ya. Pelajaran yang dapat dipetik dari video ini apa? Nggak ada. Ya, kalau WiFi dan Bluetooth bermasalah, kita cek sekitar IC WiFi dan Bluetooth ya. Tadi kita cek ada hambatan yang mencurigakan, memang dia seperti konslet, tapi memang sepertinya itu adalah jalur penguat sinyal. Jalur penguat sinyal itu memang kadang diukur seperti itu. Dia seolah-olah konslet, tapi sebenarnya dia normal. Sehingga saya lebih memutuskan untuk mengganti IC-nya. Dan alhamdulillah setelah kita ganti IC, dia kembali normal. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.